Hai guys, pernah nggak sih guys kalian bertanya-tanya kenapa masih ada warga yang berhak menerima bantuan sosial tapi justru namanya tidak terdaftar? Atau malah sebaliknya, ada bantuan yang tidak tepat sasaran karena data penerimanya tumpang tindih. Masalah ini tuh udah sering terjadi karena data yang dimiliki berbagai instansi pemerintah dalam sepenuhnya terhubung. Akibatnya, data yang digunakan bisa berbeda-beda dan kurang akurat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong hadirnya rancangan Undang-Undang Satu Data. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem data nasional yang lebih terintegrasi, akurat, dan dapat digunakan bersama oleh seluruh instansi pemerintah. Jadi kita simak video penjelasan berikut dari pimpinan DPR mengenai rancangan Undang-Undang Satu Data berikut. Ya, Satu Data itu kita lebih banyak pengalaman di bencana kemarin misalnya, bahwa data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda, sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika kemudian memberikan bantuan kepada para pengungsi. Lalu kemudian untuk dana bansos, BPJS itu kita lihat juga masih ada ketidaksinkronan, sehingga kita akan sinkronkan menjadi satu data, sehingga ke depan tidak ada lagi kesimpang siuran data yang membuat situasi juga di lapangan tidak bagus. Nah, jadi guys, dapat disimpulkan dengan adanya rancangan Undang-Undang Satu Data ini akan membuat data yang lebih simpel dan tentu saja diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat lebih mudah teridentifikasi, sementara risiko data ganda dapat diminimalkan. Bukan hanya soal bansos, layanan publik seperti BPJS, administrasi kependudukan, pendidikan, hingga berbagai layanan pemerintah lainnya juga berfungsi menjadi lebih mudah dan praktis. Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali mengisi atau menyerahkan data yang sama. Selain itu, integrasi data juga dapat membantu meningkatkan efisiensi birokrasi, koordinasi antar instansi menjadi lebih cepat, proses kerja lebih efektif, dan kebijakan yang diambil bisa lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Namun, ada satu hal yang harus tetap menjadi perhatian, yaitu keamanan data masyarakat. Semakin terhubung sebuah sistem, semakin penting pula perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan data pribadi warga negara. Karena pada akhirnya rancangan Undang-Undang Satu Data bukan hanya soal mengumpulkan data dalam satu sistem, tetapi tentang menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, bantuan yang lebih tepat sasaran, dan kebijakan yang benar-benar berdasarkan data yang akurat untuk kepentingan rakyat.